Makanya kemudian kata Pak Yai Ahmad dalam hidup-hidup bilang Muhammadiyah jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu seharusnya digabung. Muhammadiyah hidup, kita juga hidup, gitu maksudnya. Lalu hidup-hidup bilang Muhammadiyah jangan mencari hidup di Muhammadiyah, terus jangan nggak cari kehidupan, ayo mati nggak Muhammadiyah ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang jamaah silaturahim Kop Mubalik Muhammadiyah Takmir Semalang Raya di entrepreneur Gondang Legi Ahad 25 Agustus 2024 Masehi 20 Safar 1446 Hijrah. Mohon izin Pak, ini buahnya bagus. Oke, monggo. Oke, kita ambil. Ini adalah buah markisah panjang, sangat menarik. Sedang buah sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waktu yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Nurul Humaydi selaku Ketua PTM Kabupaten Malang. Juga saya hormati pula Profesor Abdul Haris selaku pimpinan PTM Kota Malang. Lalu yang saya banggakan, saya hormati Bapak Kiai Haji Fahri selaku Mudir PEM Pondok Entrepreneur Muhammadiyah Gondang Legi. Dan ini Kiai kuadrat, satu kiai di sini, kedua kiai di AMF. Luar biasa beliau. Juga tidak lupa pimpinan cabang Muhammadiyah Gondang Legi, Ketua Majelis Tabligh Kota Malang, bukan Kabupaten Malang, Kota Malang, dan para ustadz saya. Tadi ada Ustadz Nur Hakim, beliau juga ustadz saya, dan beliau ini juga ustadz saya. Juga tidak lupa yang saya hormati semuanya para takmir masjid Kop Mubalik Kota Malang dan Kabupaten Malang, Malang Raya, Ibu PCA dan juga ibu-ibu yang lain yang hadir pada pagi ini. Perlu kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas
Jangan mati kalian kalau tidak membawa Islam itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita belum murtad, dan insya Allah tidak murtad. Amin. Sehingga sampai mati Islam itu melekat dalam jiwa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para penceramah yang tadi itu sudah menggebu-gebu, dan waktu tinggal sedikit sehingga saya tinggal menambahi untuk tidak melunturkan semangat jenengan. Ada beberapa hal yang beririsan dengan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau dan perlu kita cermati. Kita semangat berdakwah, kita semangat membangun lembaga, tapi di luar sana juga ada orang yang tidak suka dan semangatnya lebih semangat lagi. Dan kadang kita lupa itu, sehingga kadang kita ngurusi internal yang sudah semangat, tapi di sana ada orang yang mau mengacak-acak kita lebih semangat lagi. Ada seorang orientalis yang menyampaikan, dan ini penting kita cermati saat ini, sehingga nanti ada urusannya dengan lembaga, ada irisannya dengan lembaga, ada irisannya dengan ketabligan dan seterusnya. Dia bilang begini, idza aradta an tahdima hadaratal ummah fa hunaka umurun thalatha. Ini bukan hadis, tapi ini ucapan orientalis. Kalau Anda ingin menghancurkan peradaban bangsa, peradaban umat, ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, ihdimil usra, ihdimil taklim, asqitil qudwah. Dan alhamdulillah di depan ini pakar-pakar bahasa Arab. Untungnya saya juga muridnya, jadi bisa bahasa Arab juga. 3 itu adalah, pertama, ihdimil usra, hancurkan keluarga. Kedua, ihdimil taklim, hancurkan pendidikan. Dan ketiga, asqitil qudwah, runtuhkan untuk mencari atau mengambil suri tauladan. 3 hal ini, dan perhatikan baik-baik. Lalu orientalis itu menarasikan apa? Likai tahdimal usra alaika tahyiba dawral wa anta ja'al tahjal biwasfiha birabdatil bayn. Untuk menghancurkan keluarga, Anda harus memprioritaskan hilangkan peran ibu dalam rumah tangga dan jadikan dia malu untuk disebut sebagai ibu rumah tangga. Kalau sudah malu menjadi ibu rumah tangga, ada konsekuensi. 1, tidak mau ngurus rumah tangga, beda dengan istrinya beliau yang kemana-mana diajak. Kedua, tak belum punya anak akeh, tidak mau punya anak banyak. Kenapa? Dia akan berpikir, kalau punya anak banyak berarti urusan saya nanti adalah dalam rumah tangga, tidak bisa keluar, nggak bisa traveling, nggak bisa macam-macam. Jawab traveling kok tinggal anak bayi nomor. Apa irisannya dengan lembaga? Kita semangat bangun gedung banyak, lalu kalau anak orang Muhammadiyah sedikit dan orang-orang lain juga membangun lembaga banyak, kosong kok ini. Yang masuk di situ siapa? Ujung-ujungnya harus ada semangat baru bagaimana dengan jumlah anak keturunan Muhammadiyah yang sedikit itu, keturunan non Muhammadiyah bisa tertarik. Saya bangga dengan beliau, punya rancangan ke depan. Pesantren dibuat kayak mall, karena yang masuk mall pula sembarang orang, hak Muhammadiyah toh. Nah, kalau lembaga dibuat begitu, walaupun secara ideologi ini milik Muhammadiyah, tapi kok hanya beliau berguru masuk.
itu ditempati anak cucu kita sudah penuh. Tapi lagi-lagi semangat di luar sana juga tinggi. Melihat Gondang lebih maju, orang lain juga akan membangun. Dan semangatnya juga sama seperti Pak Fahri. Mungkin lebih. Mosok gak iso koyo Gondang lebih yo padha wae ngono lho. Sama. Nah, sehingga harus ada rancangan itu. Oleh karena itu, utamanya para ibu yang ada di luar, ini adalah rancangan orientalis. Dan orientalis itu adalah orang yang mencermati ajaran Islam, kemajuan Islam, lalu tujuannya nanti menghadap dan ujung-ujungnya runtuhkan Islam. Dan itu dicermati dari berbagai aspek. Sehingga kemudian kalau ibu-ibu terpengaruh dengan ini, ya akhirnya ya seperti itu. Nanti dibuat, jadi di sana ada komunitas yang mengolok-olok jadi ibu kok dapur kasur itu sudah mulai. Sehingga kemudian ikut-ikutan dengan alasan gaya modern dan seterusnya, kemudian tidak mau ngurusi rumah tangga. Itu satu. Kedua, likai tahdimat ta'lim alaika bil mu'allim qallil sya'nahum waja'alil tulab yahtakiruhum. Untuk menghancurkan dunia pendidikan, Anda harus berpusat pada memikirkan bagaimana guru itu tidak punya pengaruh besar dan tidak punya tempat di tengah masyarakat. Akhirnya buat murid-murid itu tidak menghormati gurunya lagi. Itu rancangan orientalis. Padahal lembaga itu dibuat adalah untuk mendidik anak. Dan anak itu bisa terdidik, nanti bisa mendapatkan ilmu jika si murid itu menghormati gurunya dan gurunya ini dijadikan panutan. Tanpa ada relasi itu, bohong besar kalau lembaga itu berhasil. Tanya kepada Pak Fahri, kalau beliaunya tidak dekat dengan siswanya, sulit membangun itu. Dan sekarang itu media membantu bagaimana caranya siswa itu tidak menghormati guru. Kalau zaman saya pondok dulu, zamannya Pak Nurul Humaydi mondok, itu dipukul guru di pondok itu nyantai. Tapi sekarang nanti dilaporkan. Dan guru itu nanti di BAP-kan ya kan. Lalu nanti dilaporkan ke polisi. Lalu dimediakan. Sehingga kemudian di situ masuk dalam pemikiran siswa itu bahwa siswa tidak menghormati gurunya lagi. Nah, itu rancangan di luar sana begini. Yang ketiga, likai tahdima al-qudwat atau likai tusbitul qudwat alaika bil ulama it'an alaihim wa syakkik al-mujtama fihim hatta la ya'khudun minhu al-qudwat. Untuk menghancurkan peradaban umat, peradaban organisasi, peradaban bangsa. Yang ketiga, pusatkan pikiranmu bagaimana cara menghancurkan ulama. Caranya apa? Kriminalisasi ulama itu. Bagaimana caranya ulama itu tidak punya pamor lagi. Wasyakik al-mujtama' fihi. Jadikan masyarakat itu ragu dengan ulama itu. Hatta la yakhudhu minhu al-qudwah. Sehingga masyarakat itu tidak mengambil lagi suri tauladan dari para ulama. Lek ndok sama dia balik itu gak dianggap belas. Cara-cara mau urusanmu dhewe itu pada akhirnya gitu. Nah, itu sudah digarap di luar sana. Sehingga
Sehingga kemudian sekarang kita berkumpul itu adalah bagaimana caranya lembaga pendidikan itu gurunya juga dihormati para siswa. Kemudian ulama kita yang masuk dalam korpu balik itu juga diulamakan masyarakat. Maka tidak apa-apa kita disebut kiai, disebut kiai teman pokoknya simbol penting. Karena di masyarakat yang disebut kiai, kiai lah wis hak karuan. Sampai lihat tetangga sebelah itu, ya iso bismillah kiai, ngono mesti disuwarani, lampine samplok tok. Ya. Karena dia disegani sampai muncul kata-kata swarga neraka apa jare Pak Yai. Sampai muncul kata-kata begitu loh. Tapi menurut saya slogan itu penting menurut saya. Selama memang para kiai dan para dai itu jadi panutan bener dan punya karakter yang memang karakter kiai sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Haris tadi. Sehingga kemudian walaupun di Muhammadiyah itu di apa ya viralkan nggak boleh taklid macam-macam, ya loh, ya tergantung siapa dia. Lihat, orang-orang di depan ini kelasnya sudah nggak taklid lagi, sudah analis semua dan menganalisa apa yang disampaikan orang sudah. Tapi kalau orang awam nggak taklid itu mau kemana? Nah, sehingga kemudian harus ada sosok panutan. Nah, maka langkah yang harus kita bangun dalam organisasi kita ini bagaimana caranya masyarakat itu bisa menghormati para mubalik kita. Dan Rasulullah kan sudah mengultimatum, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yu'ti alimana haqqahu. Kata Rasulullah, tidak termasuk komunitas kami, tidak termasuk umat kami, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua, termasuk alim itu, tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak mencegah yang munkar, kemudian tidak memberi hak para ulama kita. Dan hak ulama kita itu adalah dihormati, dipanuti. Apa ujungnya diamplop ya Pak? Suruh begini, cara menghormati ulama kan dihormati, dipanuti terus diamplop, ya bu, terserah. Tapi begitu Rasulullah. Nah, konsep Rasulullah ini diacak-acak orang, sehingga kemudian jangan sampai ulama itu dihormati lalu dijadikan panutan. Nah, itu penting. Nah, kita juga begini, untuk dijadikan panutan itu juga harus membangun sikap. Ketika kita menyampaikan materi-materi keislaman itu menggembirakan dan tidak menakutkan. Sehingga Rasulullah ketika setiap menyuruh sahabatnya untuk kajian anak pagi, misalnya ya, artinya menyuruh sahabat untuk pergi ke daerah menyampaikan dakwah, pesan itu selalu muncul dan jenengan sudah hafal semua. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Artinya apa? Kamu sekarang menyebarkan Islam, maka jadikanlah orang itu gembira dengan Islam itu. Dan jangan jadikan malah lari dari Islam. Permudah untuk menerima Islam dan jangan persulit untuk menerima Islam. Tidak tahu apa saya sudah pernah menyampaikan di Malang atau tidak. Ada fakta, ada dai yang kita kirim di daerah-daerah, misalnya di Pulau Mentawai. Pulau Mentawai itu, di situ ada orang Muslim tapi setiap hari makan babi. Dai yang kita kirim tidak boleh di situ, dia malah nggak suka Islam. Artinya apa? Jangan sejak awal mengatakan bahwa babi haram. Analisa dulu kenapa mereka makan babi. Ternyata di situ tidak ada kambing. Tidak ada
Kenapa? Ya karena Pulau Mentawai itu pulau terpencil yang ada di barat Sumatera sana. Kemudian orang-orang itu tidak bisa mendatangkan kambing dari Pulau Sumatera itu sendiri. Pernah mencoba di tengah laut mati karena jaraknya jauh dan transportnya susah. Yang berkembang biak pesat di Pulau Mentawai itu babi. Sehingga orang Muslim makan babi. Maka dai yang kita kirim ke sana, jangan bilang babi haram dan nggak boleh dimakan. Kenapa Ustaz? Karena nanti gantinya adalah kamu yang dimakan. Kita bilang begitu. Lalu gimana Ustaz? Ada cara. Apa? Pertama, biarkan mereka makan babi. Tapi ajaklah memotong babi yang betina, jangan yang jantan. Biar nggak beranak. Kedua, datangkan kambing dari luar. Lalu nanti bagaimana caranya bisa sampai ke Pulau Mentawai dan nanti kambing itu bisa beranak pinak. Lalu nanti ketika kita bilang haram babi, ada gantinya kambing. Itu gimana caranya? Kenapa? Karena kita ini berdakwah, bukan menjelaskan syariat. Dan saya pesan kepada para mubalik, ketika kita berdakwah, jangan coba-coba bersikap seperti eksekutor. Mau mengeksekusi jangan. Sabar. Kok meniru sholat aja suruh sabar kok. Waqur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Jangan kamu jadi haram, jangan dulu. Lihat dulu. Coba contoh yang populer dalam sejarah itu kan ada orang Badui kencing di pojok masjid itu. Sahabat mau membuat konsep syariat apa? Mau ditempelin najis. Tapi Rasulullah tidak, saya menggunakan konsep dakwah Pak. Biarkan kencing sampai selesai. Tapi kalau Rasulullah menggunakan konsep syariat, tarik itu keluar. Motor di masjid. Tapi lihat konsep Rasulullah. Iki kamu tarik keluar. Apalagi sampai kamu tempelin, jadi belum ngerti Islam. Sehingga konsekuensinya najis tidak ngerti. Maka yang diingat nanti adalah tempelananmu, bukan najisnya. Maka ketika Rasulullah menggunakan konsep dakwah, dibiarkan sampai selesai kencingnya, lalu orang yang masih ada di situ disuruh membersihkan oleh para sahabat. Orang ini bertanya, kenapa dibersihkan? Kok saya loh di kampung saya takjir-takjir menungguin. Apa kesannya? Lalu dijelaskan kencing itu najis, masjid ini suci, tidak boleh dikencingi. Nanti promosi di rumah itu, di kampungnya itu, ya Allah, ikuti Muhammad. Saya loh melakukan kesalahan itu, tidak langsung ditempel, tapi diajari macam-macam. Itu orang berdakwah itu begitu. Jangan tergesa-gesa masuk surga. Tergesa-gesa masuk surga, haram ini, neraka kamu. Itu jangan lakukan. Berarti kita nggak tegas Ustaz. Tegasnya apa dulu? Itu penting. Jangan kan? Saya teringat waktu aku nggak nyebut nama, tapi aku ingat banget. Waktu kajian Ramadan di UNN, ada dari audien ya, tentu orang Muhammadiyah. Itu gini. Kenapa UNN menerima orang non Muslim, Kristen macam-macam? Saya ingat itu. Kalau mana sih ngomong dia? Mulai aparan kata ilik-ilik lah. Ini bukan karakter dai. Jangan begitu. Saya tunjukkan fakta lagi. Waktu di Lamongan, di Kecamatan Blulu, itu ada kristenisasi di sini. Dan kita meletakkan dai di situ. Saya kunjungi. Kalau saya kunjungi ke daerah-daerah itu suka pakai sepeda motor. Biar gampang mampirnya. Kalau saya tahu apa ya, jalan ke desa-desa itu kadang sulit untuk mobil. Saya ke situ. Dai itu sudah 3 bulan saya tanya, bagaimana perkembangannya? Ya ada satu orang yang musola itu. Nah di mana? Orang tuh sama semua. Lah terus apa yang kamu lakukan? Ya saya adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Maka apa yang saya bilang? Jadi seorang dai jangan mendahulukan syariatnya, dahulukan dakwanya. Namanya orang ngajak. Ibu lihat bosok kasar itu awal-awal ini nggak bohong. Gini sekarang, rubah. Kamu pagi-pagi juga ikut ke sawah. Ada duhur di gubuk sawah, sholat duhur di sawah. Sampai asar.
Siapa yang ada musola Ustaz? Liburkan musola. Liburkan. Dan ajari orang itu apa bedanya najis dengan kotor. Nanti alasannya mesti kotor, bukan najis. Karena orang di sana, orang sholat dengan kotor yang di situ ada tanah dan sebagainya itu tidak masalah, bukan najis. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Itu dilakukan. Orang itu mau diajak sholat di gubuk sawah dan merasa tenang hatinya. Apa yang terakhir? Sudah menjadi gaya hidupnya sholat itu. Sehingga kemudian gak usah diajak ke musola, dengar adzan itu sudah ke musola sendiri. Lalu endingnya minta masjid. Coba, padahal selama ini tidak memikirkan masjid. Musolanya saya tahu itu dindingnya terbuat dari bambu dan tidak pernah direnovasi. Oh, karena gawe itu gak ada jamaah. Tapi karena sholat itu sudah menjadi gaya hidup, minta masjid. Kebetulan ada orang wakaf tanah dan sebelahnya mau dibangun gereja, sebelahnya diwakafkan kalau dipakai masjid. Maka banter-banteran cari dana, alhamdulillah lebih banter saya sehingga masjid itu terbangun terlebih dahulu, gerejanya nggak gaji dibangun. Begitu dakwahnya. Nah di Malang itu kan banyak daerah-daerah terpencil. Itu gaya dakwah. Nah, kembali ke masalah bagaimana memuliakan para dai itu sehingga kemudian menjadi panutan. Itu di antara komunitas dai sendiri dan harus membangun komunitas memang, membangun relasi sesama dai dan jangan saling menjatuhkan. Saya sendiri kadang aneh itu berbaris di grup WA kita itu. Beda pendapat dengan sesama dai Muhammadiyah terus kayak video tandingan. Ya apa itu Muhammadiyah ini? Ada bro. Itu kemarin waktu saya di PB ketemu sama Ustadz Hadi Hidayat sama Ustadz Fatur Rahman Kamal. Itu saya bicarakan khusus masalah itu. Mohon orang ini keluarkan dari grup. Kalau tidak bisa diingatkan. Lu kok orang podo-podo dai ini podo Muhammadiyah. Kalau memang ada perbedaan ya sudahlah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ojo gawe video tandingan. Lu malah ojo gawe ngono lah wis tak. Kono dari siji-siji dari video. Iki duduk masalah apa ya bisnis persaingan perdagangan. Terus kok iki lho. Pak Yai Radik lak atur dhewe jadwale sampean. Terus gak usah njaluk kerep-kerepan jadwal gitu. Terus aku kerep-ono wae rek gak usah wis, iku lak diatur dhewe. Tapi jangan sesama dai itu nanti saling menghujat. Itu adalah proyek orientalis. Lek jenengan lakukan itu berarti kita itu membantu orientalis itu tadi sehingga kemudian masyarakat itu sudah tidak mengambil dai itu sebagai suri tauladan. Malah pesan saya, jika dalam dai itu ada kesalahan, tutupi kesalahan dai. Ojo malah diviralno. Wis tau atike sing diput wae ora sing apik to. Tapi kalau kesalahan dai itu sudah diviralkan, hancur kita. Hancur. Terus sak alam raya dari siji lho. Kok wilayah sampeyan percaya ndak? Ibaratnya kalau saling menjatuhkan terus nanti sisa satu. Bingung dhewe sampean. Sing kono njaluk khotbah khotibe sapa? Sing kono njaluk khotbah khotibe sapa? Mosok jumatan rai. Nah itu penting kita pikir. Kalau di dai mikir, boleh dadi dai kabeh jadwale piye Ustaz? Gampang. Masing-masing punya spesialisasi. Iki cara main bayane iki wis payu wae. Iku Allah sing ngatur. Masih mana di jadwal tak dijini Allah. Kasih ke pengajian terus sampean. Percaya ndak? Para dikut jadwal ini sampai ping 3. Setiap berangkat lu bani kempos. Kan nyampe gone. Diatur be Allah. Kon yang muga ape tak kempos banjur ya Allah. Bisa terjadi begitu. Nah ini serahkanlah kepada Allah, diatur Allah. Pak Yai Radik yang nyusun jadwal itu Allah lagi yang ngatur. Percaya enggak? Khotbah Jumat. Ya pakai Jumat terus gak iso diake kemana karena wis kayak ibu ya. Tak
ngajiman kok akeh walimah. Walimah gak enek sing rabi kok sunatan gak sunat lah ono kae wis ta. Gene ceramah iku ono kae. Ada saja nanti. Wis nanti ada apa pertemuan wali murid macam-macam wis ada saja. Allah yang ngatur itu. Begitu. Nah, kemudian jadi dai itu jangan membuat orang malah sulit dan jangan menakut-nakuti orang. Rasulullah kan bilang begini, Innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman wa muyassiran. Allah tidak mengutus saya untuk menjadi orang yang menakutkan dan menjadi orang yang membuat orang lain sulit. Tapi Allah mengutus saya sebagai guru dan sebagai orang yang bisa memberikan solusi kepada kesulitan orang lain. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah selalu begitu. Misal masalah fatona kecerdasan. Selama ini kecerdasan itu lagi belum nilainya piro janenda. Kecerdasan yang dimiliki Rasulullah fatona itu adalah bagaimana caranya bisa mewujudkan keinginan orang banyak dan itu aman nyaman. Itu cerdas. Mohon maaf apa-apa. Kayak Pak Franklin ini orang cerdas. Menurut konsep itu apa? Kayak pondok itu apa? Asalnya dikai wakaf tanah. Membangunnya piye? Itu dirancang itu cerdas. Apapun kalau dipegang orang cerdas itu mesti terwujud dan bagus. Lek dipegang orang cerdas, gak wujud-wujud. Tak tunjukkan kalau dipegang orang tidak cerdas itu. Misalnya mau membangun gedung ini, pondasi belum ada loh sudah belanja kaca itu nggak cerdas itu. Lalu pondasi ini gak ono loh kok belanja konco lah itu. Mari mau konco disimpan tahun-tahunan, dipanjang arah ya pecah. Akhirnya nggak gaji juga, itu nggak cerdas. Jadi orang cerdas itu tahu urutan sehingga nanti terwujud cita-cita yang cerdas. Jenengan lihat kecerdasan Nabi dan menghilangkan konflik berkepanjangan. Ketika peletakan Hajar Aswad itu kan konflik, masing-masing kabilah ini berkuasa. Untungnya rapat pleno terakhir diputuskan siapa yang pertama kali masuk di Babu Salam itulah yang menentukan. Ternyata Muhammad yang masuk. Lalu Muhammad tanya, apa masalahnya? Ini loh kita ramai masalah ini yang berat, ini yang berat. Masalah apa sih meletakkan Hajar Aswad? Ini saja, buka sutro itu sorban, letakkan di tengah itu, ayo kita akan bareng-bareng kita letakkan bersama. Semuanya merasa memiliki orang cerdas. Andai kata batu itu dipecah kecil-kecil, terus masing-masing kabilah disuruh nempel, kok bisnis dewe-dewe, bisnis sendiri-sendiri. Wis ciuman wek kurek sing kono aja dicium ngono. Tapi karena kecerdasan Nabi, semua merasa memiliki. Oh ya, saya dulu juga ikut kontribusi di situ. Oh iya. Kayak Pak Fahri. Pendahulu kita memberi ini, semua ikut berkontribusi. Cerdas. Nah, jadi pun begitu. Dan ingat, Rasulullah sudah menunjukkan sejak awal. Dan ini perlu kita perhatikan. Wis jam 11 kan. Rasulullah mengatakan begini, Innallaha la yaqbidul ilma minal ibad yantazi'uhu intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza la yaqqa aliman akhadha nasu ru'usan juhalan wasa'alu fa'ahtau wasu'ilu fa'ahtau wa dhallu wa adallu. Apa kata Rasulullah? Allah itu nanti mencabut ilmu dari hamba itu tidak kemudian dicabut serta-merta. Orangnya masih ada terus dicabut, tidak begitu. Tapi caranya adalah dengan mematikan ulama itu. Ketika ulama itu sudah tidak tersisa satupun, maka orang akan tetap mengambil sosok ulama, dan itu adalah dari kalangan jahil, nggak ngerti bodoh. Lalu mereka itu ditanya, artinya sosok yang dipilih ditanya, maka apa? Dia akan menjawab maaf tahu, maka dia akan berfatwa wadallu
kasih dono ulama bisa apa tuarani. Arape buah apa itu perkara itu. Yo, inna rahmatad dunya ngono doa aku ke sekolah anak suwe rek anak model opo. Lho ngono ya payu kowe. Ngono ya payu. Tapi apa? Yang memang itu fakta yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga jangan dibiarkan itu. Dan ini yang diharapkan orientalis, walaupun nanti ada ulama buat ulama yang enggak, terus enggak pantas lah dijadikan panutan ini. Dari konsep, dari apa yang disampaikan Rasulullah, apa langkah kita? Langkah kita harus melakukan kaderisasi dan memberi ruang kepada kader kita untuk bagaimana bisa mengakses ilmu. Ono pondok, ono manis ulani. Dan sekarang di Malang ada PUTN ya. Di Surabaya ada baru namanya PKUPM, Pendidikan Kader Ulama Tarjih Muhammadiyah, gratis 100%. Makan dikasih, ini dikasih semuanya, dan harus tinggal di asrama. Ini sudah kita sosialisasikan di semester baru ini mulai. Terus sampai saya belum mulai 10. Lo mau berangkat program di tenaga dan lo balik kayak sini katanya. Ini gimana balik kita tidak ada ini. Nah Pak Yai Radin mohon ini di follow up ini. Di semester awal ini kita mencanangkan 25 anak. Nanti di situ diajari bahasa Arab aktif bukan pasif. Jadi 2 tahun harus mengambil bahasa Arab, 2 tahun berikutnya mengambil materi keprodian. Akhirnya nanti dikembalikan ke daerah itu bisa jadi ustaz, bisa jadi mubalik, gratis. Jadi nggak usah mikir, tinggal sekolah kok. Nah ini sudah kita gagas dengan para pimpinan kita ini, termasuk Prof. Faris, termasuk Yai Nurul Humaydi, Pak Yai Akli. Itu dalam rangka itu. Nah tanpa begini nanti Prof balik pada akhirnya juga habis lagi kan gitu. Terus diluntas asing tuwek-tuwek ini terus gak enak. Seperti saya yang umurnya sudah hampir 60. Ya toh? Sebentar lagi diambil Allah nanti. Nggak tahu duluan saya atau Pak Nadiem mau alam ya toh, juga nanti diambil oleh Allah. Lah kalau nggak ada gantinya ya apa gitu. Nah makanya harus ada terobosan-terobosan itu. Nah di awal ini di Jawa Timur, di Surabaya, nanti mungkin di Malang juga prodi baru lagi untuk itu. Di Sidoarjo untuk putri, gratis 100%, dibiayai perserikatan itu. Nah gini adalah upaya kita bagaimana nanti organisasi yang tidak ditampilkan itu tetap jalan. Nah oleh karena itu balik itu harus dijaga, termasuk harus membentuk komunitas dan berkolaborasi dengan yang lainnya dan menjaga balik itu. Mohon maaf saya berbeda dengan para ketua tadi, tidak hanya cukup keikhlasan. Jaga itu masalah ekonominya. Apakah nanti dengan kasih per bulan atau per misi? Jangan dibiarkan hanya dinasihati ikhlas toh. Aku balik ku iso ngomong bedagus yang padha wae. Makanya kata Ustaz Abdul Rahman Kamal sebagai ketua Majelis Tabligh PP itu sering menyampaikan, wong sing njogo gerbang sekolah lho dibayar, sing njogo larangan swarga lho kok ikhlas tok lho ya apa. Itu penting. Saya tidak menganjurkan seperti Saudi misalnya. Mau balik Saudi itu difatwai haram menerima amplop. Haram. Lalu soalnya sudah digaji kerajaan, terus gak oleh menerima amplop meneh. Makanya kalau memberikan pertanyaan kepada ulama Saudi, apa hukumnya menerima amplop? Mesti haram. Mesti. Lalu misalnya fatwa nang begini, salah di sandal kalau mau balik sana. Lah kenapa ulama Saudi mengatakan haram? Karena sudah digaji kerajaan. Jangan ingin tahu berapa gajinya balik Saudi. Ingin tahu? Kok kecer sana itu.
Waktu saya kuliah dulu, gaji balik Saudi itu 50.000 rial, kalau diuangkan itu 150 juta per bulan. Gajimu balik sampean pinten. Akhirnya para balik Saudi itu fokus ceramah. Ya bojone akeh barang rek 150 juta ya. Lah sampe nanti kawin maneh wah. Wes. Itu gitu caranya menjaga. Maka kemudian saya mendukung di Malang sudah ada korban balik. Apakah nanti mengadopsi Gunung Kidul atau tidak terserah. Gunung Kidul lagi jadwal terima vlog ditransfer bulanan. Yang ikut jadwal itu masalah diundang wali mau fokus itu di luar itu. Jadi cara memberikan bisaroh kepada korban balik itu Pak Radi itu sesuai yang kita jadwal. Masalah kok dari cara pakai telu diundang wali mah ya amplop dijaluk buri amplop kok tak gaji bulanan aja. Iku ceperan jaluk malang. Nah itu begitu. Nah sehingga kemudian kita ini hidup semua. Itu. Makanya kemudian kata Pak Yai Ahmad dalam hidup-hidup bilang Muhammadiyah jangan mencari hidup, Muhammadiyah itu seharusnya digabung. Muhammadiyah hidup, kita juga hidup di rumah saudara. Lalu hidup-hidup bilang Muhammadiyah jangan mencari hidup di Muhammadiyah, jangan nggak cari kehidupan, ayo mati dan Muhammadiyah ya. Gitu. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, para sudah gini-gini masalahnya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah